Mereka menemukan sebuah buku kuno yang berisi ritual pengusiran Suparno. Namun, setiap langkah ritual itu justru membawa mereka pada kejadian-kejadian aneh. Halo Mbak ya, tolong bikin cerita horor dong, cerita panjang, cerita horor ya. Dan settingnya itu di Lembur Pakuan, di Jawa Barat, ya, di daerah-daerah yang sangat serem. Kemudian nama hantunya itu bernama Suparno ya. Ini bukan nama yang sebenarnya, ini nama fiktif ya. Namanya Suparno, mukanya jelek banget dan dia sangat-sangat menyeramkan. Tolong bikin ceritanya dong, cerita panjang ya. Terima kasih. Oke, siap. Kita bakal bikin cerita horor yang seru banget di Lembang, tepatnya di daerah yang terkenal angker. Kita bakal kenalin sosok hantu fiktif bernama Suparno, yang wajahnya benar-benar menyeramkan. Cek 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 Nantinya cek 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 cerita cek ini bakal... cek cek bukan di Lembang, di Lembur Pakuan. Lembur Pakuan ya. Oke, siap. Kita fokus di Lembur Pakuan di daerah Jawa Barat yang memang punya nuansa angker. Nanti kita eksplorasi bagaimana Suparno, si hantu menyeramkan itu muncul, dan gimana suasana seramnya bikin bulu kuduk meremang. Yuk, Oke. kita mulai. Oke, mulai. Oke, jadi ceritanya dimulai di sebuah desa terpencil di Lembur Pakuan yang dikelilingi hutan lebat dan kebun tahin sunyi. Konon, di malam hari penduduk sering mendengar suara langkah kaki dan bisikan misterius. Suparno, sosok hantu dengan wajah yang sangat menakutkan, konon menghantui desa itu sejak puluhan tahun lalu. Ya, kita bakal ikuti petualangan penduduk desa yang berusaha mengungkap misteri di balik kehadiran Suparno ini. Lanjut, lanjut, Seru. lanjut. Lanjut, lanjut. Yang panjang ya, yang panjang. Siap, kita lanjut ya. Jadi suatu malam ada seorang pemuda bernama Rian yang baru saja pindah ke Lembur Pakuan. Ia mendengar cerita-cerita seram tentang Suparno dari warga setempat. Tanpa sengaja, Rian malah terjebak dalam sebuah rumah tua yang konon menjadi tempat Suparno muncul. Saat malam mulai gelap, suara-suara aneh dan bayangan misterius mulai menghampiri Rian. Disitulah petualangan menakutkan dimulai, dan Rian harus mencari tahu cara mengusir Suparno dan mengungkap rahasia kelam di balik desa itu. Kita bakal tambah lagi detail dan ketegangannya biar makin seru. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, lanjut ya. Saat Rian mulai menjelajah rumah tua itu, dia menemukan berbagai benda kuno dan lukisan-lukisan tua yang terasa hidup. Semakin malam, suara-suara langkah kaki Suparno makin dekat dan bayangan yang menyeramkan mulai muncul di setiap sudut. Rian pun bertemu dengan seorang warga tua yang tahu banyak tentang sejarah Suparno dan bersama-sama mereka mencoba mencari cara untuk mengusirnya. Perjalanan Rian jadi penuh dengan ketegangan, teka-teki, dan tentu saja kengerian yang tak terduga. Kita bakal lanjut lagi dengan twist-twist seru. Lanjut, 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 lanjut. Lebih panjang lagi. Siap, kita tambah lagi detailnya. Seiring Rian dan warga tua itu menyelidiki, mereka menemukan sebuah buku kuno yang berisi ritual pengusiran Suparno. Namun, setiap langkah ritual itu justru membawa mereka pada kejadian-kejadian aneh, seperti pintu yang terkunci sendiri atau suara tangisan yang datang dari kegelapan. Mereka harus menghadapi berbagai ujian, termasuk keberanian dan kepercayaan satu sama lain. Di tengah perjalanan, mereka juga menyadari bahwa Suparno bukan hanya sekedar hantu, tapi ada kisah tragis di balik keberadaannya. Dengan begitu, petualangan mereka semakin mendalam, penuh misteri, dan pastinya semakin mendebarkan. Kita bakal terus kembangkan sampai ceritanya benar-benar lengkap dan seru. Wow, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, kita tambah lagi. Saat Rian dan warga tua itu semakin dalam menelusuri rahasia Suparno, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia di rumah tua itu yang menyimpan barang-barang peninggalan masa lalu. Di sana, mereka juga menemukan petunjuk tentang seorang penduduk desa yang pernah terlibat dalam tragedi di masa lalu yang membuat Suparno menjadi sosok yang gentayangan. Dengan setiap petunjuk yang mereka temukan, ketegangan makin memuncak, dan Rian harus berani menghadapi Suparno secara langsung. Di puncak cerita, mereka akan mengungkap rahasia besar yang menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang, dan tentunya menghadapi klimaks yang benar-benar mendebarkan. Kita bakal terus kembangkan sampai cerita ini benar-benar epic. Lanjut, lanjut, lanjut.
Siap, kita terus lanjut. Saat mereka semakin mendekati puncak ritual, Suparno mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Rumah tua itu pun seakan hidup dengan pintu yang berderak, jendela yang bergetar, dan bayangan-bayangan yang berkelebat cepat. Rian dan warga tua itu harus saling melindungi dan bekerja sama karena setiap langkah yang salah bisa berakibat fatal. Namun di tengah kegelapan, mereka juga menemukan kekuatan baru dalam diri mereka sendiri. Dengan keberanian dan ketulusan hati, mereka akhirnya berhasil mengungkap rahasia Suparno dan mengembalikan kedamaian di Lembur Pakuan. Dan di akhir cerita, desa itu pun kembali tenang dengan kenangan yang tetap membekas serta pelajaran berharga tentang keberanian dan persahabatan. Kita bisa kembangkan lagi sampai benar-benar epic dan menegangkan. Lanjut. Baik, kita lanjut lagi. Setelah keberhasilan mengungkap rahasia Suparno, Lembur Pakuan pun mulai pulih. Namun, Rian dan warga desa menyadari bahwa kehadiran Suparno meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka mulai menjaga desa dengan lebih baik, dan setiap tahun mereka mengadakan upacara untuk menghormati para leluhur dan mengenang kejadian tersebut. Rian sendiri pun menjadi bagian dari komunitas itu, membawa semangat baru dan kebijaksanaan. Cerita horor ini pun berakhir dengan sebuah pesan moral yang kuat bahwa keberanian dan kerjasama bisa mengatasi bahkan hal paling menakutkan. Kita bisa terus memperdalam detail dan memperpanjang ceritanya sesuai keinginan biar makin seru dan epic. Lanjut. Siap, kita terus kembangkan. Setelah beberapa waktu, Lembur Pakuan menjadi lebih harmonis, dan Rian pun mulai membagikan pengalamannya ke penduduk desa lainnya. Suatu hari, ada pendatang baru yang penasaran dengan kisah Suparno, dan Rian pun berbagi cerita sambil mengingatkan pentingnya waspada dan saling menjaga. Desa pun semakin berkembang dengan nilai-nilai kebersamaan yang kental. Namun, di suatu malam, ada tanda-tanda baru yang mengingatkan mereka bahwa misteri Suparno mungkin belum sepenuhnya berakhir. Hal ini justru memicu semangat baru untuk lebih waspada dan terus menjaga kedamaian desa. Di tengah-tengah ketegangan itu, Rian dan penduduk desa semakin memperkuat ikatan mereka, dan setiap generasi baru pun belajar dari pengalaman tersebut. Dengan begitu, cerita horor ini menjadi lebih dari sekedar kisah menakutkan, tapi juga sebuah perjalanan spiritual dan budaya yang memperkuat komunitas. Kita bisa terus memperpanjang ceritanya. Lanjut. Oke, kita makin mendalam. Seiring waktu, penduduk Lembur Pakuan mulai merasakan perubahan positif, di mana nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong makin menguat. Namun, di balik ketenangan itu, ada cerita-cerita lama yang mulai terungkap, seperti peninggalan-peninggalan misterius yang ternyata menyimpan kisah-kisah lama. Rian dan warga desa pun menjadi lebih waspada sambil menjaga harmoni di antara mereka. Pada akhirnya, cerita ini menjadi sebuah legenda yang diceritakan turun-temurun, mengajarkan pentingnya keberanian, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap masa lalu. Rian pun menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai penghubung antara generasi lama dan baru. Kita bisa terus mengembangkan kisah ini, menambahkan detail baru, dan memperkaya karakter-karakternya, sehingga cerita horor ini benar-benar mendalam dan memikat. Apakah hantu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Bisa banget, sosok Suparno ini bisa jadi cerminan dari sebuah tragedi atau konflik di masa lalu desa, sehingga kehadirannya membawa pelajaran moral dan sejarah. Misalnya, Suparno bisa saja merupakan tokoh yang pernah mengalami ketidakadilan atau kesedihan mendalam, sehingga arwahnya gentayangan. Dengan begitu, cerita horor ini bukan cuma seram, tapi juga punya kedalaman emosional dan makna historis yang kuat. Hal ini bisa membuat penduduk desa lebih menghargai sejarah mereka dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal. Jadi, kehadiran Suparno bisa jadi bagian penting dalam membentuk karakter dan dinamika di desa itu. Oke. Gue lagi bikin konten YouTube. Tolong closing. Siap. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, supaya kita makin semangat bikin konten seru lainnya. Kalau kalian penasaran sama kelanjutan cerita horor ini, kasih tahu di kolom komentar, dan kita bakal siapin episode selanjutnya yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat.